Selalu jemaat Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di minggu yang keempat di bulan Mei ini. Saya sangat yakin oleh karena anugerah Tuhan dan berkat Tuhan, kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Saya juga percaya bahwa setiap langkah kehidupan kita dari waktu ke waktu senantiasa dalam lindungan Tuhan, bimbingan Tuhan, bahkan juga pembentukan Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu peduli dengan kita dan memelihara kita. Minggu yang keempat ini, saudara-saudara sekalian, tema firman Tuhan adalah karakter yang dikuasai Roh Kudus. Karakter yang dikuasai Roh Kudus. Galatia pasal yang kelima ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bicara tentang karakter yang dikuasai Roh Kudus, sudah sekalian, tentu kalau kita sudah memiliki yang namanya Roh Kudus yang menguasai diri kita. Atau paling tidak, saudara sekalian, setiap kita orang percaya mengundang Roh Kudus memimpin kita, menguasai kita, bahkan kemudian kita menjadi orang yang digiring oleh Roh Kudus atau maunya Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan membawa kita terus, saudara sekalian, di jalannya ataupun di jalurnya. Maka tentu pekerjaan Roh Kudus, saudara sekalian, dalam diri kita melahirkan pembaruan. Pembaruan hati, pembaruan sikap, pembaruan motivasi, termasuk juga pembaruan arah kehidupan, itu akan terjadi. Dan yang pasti akan terjadi adalah ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka akan muncul buah-buah roh. Dan buah-buah roh ini adalah menjadi gambaran dari karakter, saudara sekalian, yang dikuasai Roh Kudus. Maka setiap orang yang telah mengalami kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, pada hakikatnya mereka akan menghasilkan apa yang saya sebutkan dengan buah-buah roh. Saya sangat berdoa seluruh saudara jemaat Tuhan, saudara dan saya, kita semua mengalami akalan ini. Kenapa? Karena ini akan membuat kita memiliki karakter yang baik, karakter yang unggul. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita perlu mempelajari bagian ini dengan baik dan kita perlu juga mengejarnya. Kenapa? Karena karakter, saudara sekalian, buah-buah itu tidak datang secara instan dan itu tidak muncul secara secara langsung, saudara. Tetapi ini harus dilakukan dan dikejar, saudara. Karena itu, saudara sekalian, 3 ciri karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah ketika kita memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Nah, saudara baca dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, maka saudara akan menemukan di sana bahwa bagaimana orang yang memiliki pikiran perasaan Kristus, maka hidup mereka akan mengalami buah-buah karakter ataupun buah-buah roh. Karakter yang lahir, saudara sekalian, oleh karena Roh Kudus, saudara sekalian, ada dalam diri kita. Pikiran dan perasaan Kristus, saudara sekalian, menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak lagi, saudara sekalian, orang-orang yang kemudian digiring ataupun dibawa seturut dengan maunya kita, tapi seturut dengan maunya Tuhan. Dan saya sangat berdoa, biar ini menggerakkan kita semuanya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, cirinya adalah orang yang memiliki karakter yang dikuasai Roh Kudus pasti dewasa rohani. Dewasa rohani. Dalam 1 Korintus, saudara sekalian, khususnya pasalnya yang ke-13, ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karakter, saudara sekalian, yang dikuasai Roh Kudus pasti, saudara sekalian, memiliki hasil. Hasilnya apa? Dewasa rohani. Maka saya sangat berdoa biar ini terjadi dan menjadi milik kita bersama-sama. Siapapun saudara sekalian dan dimanapun saudara berada, biarlah ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam diri kita. Yang ketiga, saudara sekalian, ciri karakter yang dikuasai Roh Kudus adalah memiliki karakter yang unggul. Memiliki karakter yang unggul. Saudara baca Galatia pasal yang kelima, 22-23 itu, semua saudara sekalian buah roh tersebut. Ya, 9 buah roh, sering disebut dengan 9 rasa buah roh, saudara.
Ini semua adalah karakter unggul. Bayangkan, saudara punya kasih, punya sukacita, punya kesabaran, punya kelemah lembutan, punya kebaikan, sampai kepada apa? Penguasaan diri. Saudara miliki semua ini. Ini akan menjadikan saudara memiliki apa? Karakter unggul. Saya sangat berdoa, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah dewasa dalam Tuhan, mari kita memiliki karakter yang unggul. Karena ini akan membawa kita menjadi pribadi yang memiliki karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.